ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى. أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Selasa malam Rabu, tanggal 9 Sya'ban 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 27 Januari 2025, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang kita kaji dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang terakhir kita bahas, hadis nomor 83. Hari ini kita akan membahas hadis baru yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami', yaitu hadis nomor 84. Sebuah hadis sahih yang sangat kita butuhkan di zaman ini. Karena hadis ini membawakan sebuah sifat yang mulai luntur di zaman yang sedang kita hadapi hari ini. Hadis tersebut adalah sebuah hadis yang berbunyi, wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita kenal dengan julukan Ibnu Umar. Sinten? Ibnu Umar. Siapa nama aslinya? Abdullah. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Apa kata Nabi SAW? Malu itu bagian dari iman. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah yang kami hormati, hadis ini memiliki kisah yang melatar belakanginya, atau yang biasa diistilahkan dengan asbabul wurud. Kenapa? Asbabul wurud.
Jadi ada kisah di balik terucapnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ketika kita kembali kepada Sahih Bukhari dan Muslim, maka kita akan temukan kisah tersebut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang sahabat dari golongan Ansor. Kalau golongan Ansor berarti penduduk Madinah. Kalau penduduk Mekah yang hijrah namanya apa? Muhajirin. Sedang apa si pria Ansor tersebut? Wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. Pria Ansor tersebut sedang menasehati saudaranya. Entah itu kakaknya, entah itu adiknya. Menasehati apa? Menasehati supaya saudaranya ini jangan terlalu pemalu. Alias supaya sifat malunya diapain? Dikurangi. Bagus atau tidak bagus? Hah? Kok tepi? Bagus atau tidak bagus? Punya adik pemalu. Si kakak bilang sama adiknya, Dek, kamu itu jangan terlalu jadi orang pemalu toh. Bagus atau tidak bagus? Hah? Kan belum selesai Ustaz hadisnya. Oke, dilanjutkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar obrolan si kakak adik ini, di mana si pemalu dinasehati sama saudaranya, kamu jangan jadi pemalu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, da'hu. Da'hu itu artinya adalah biarkan saudaramu. Biarkan apa? Biarkan dengan sifat malunya. Jangan engkau suruh adikmu atau kakakmu atau saudaramu untuk mengurangi sifat malunya. Biarkan dia punya sifat malu tersebut. Berarti nasihat itu benar apa keliru? Keliru. Karena justru yang ditegur siapa? Yang menasehati atau yang dinasehati? Yang menasehati yang ditegur sama Nabi. Dakwah, biarin. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan alasannya. Fa innal haya'a minal iman. Karena malu itu bagian dari iman. Jadi ada orang mengamalkan iman kok dinasehati. Gimana sih? Harusnya kalau ada orang melakukan perbuatan maksiat, dinasehati. Ada orang melakukan amal soleh, kok dinasehati? Malu bagian dari iman. Iman positif apa negatif? Positif. Ada orang berbuat positif kok malah dinasehati. Harusnya yang berbuat negatif, yang dinasehati. Berarti dari kisah ini kita perlu menyadari bahwa niat baik saja, kenapa? Tidak cukup. Si kakak menasehati adik tadi, niatnya baik atau buruk? Insya Allah baiklah. Ya. Niatnya baik.
Karena dia melihat adiknya itu terlalu pemalu. Ya. Mbok dikurangi apanya? Rasa malumu. Ya. Niatnya baik, tapi niat yang baik saja nggak cukup. Harus ditambahi dengan ilmu. Kalau niat baik saja modalnya seseorang, modalnya cuma semangat tok untuk menyampaikan nasihat, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi menurut yang nasihati tadi, dia sedang beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nggak pakai ilmu, akibatnya akan terbalik. Terbalik jadi apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Nek diwalik pripun? Amar mungkar nahi ma'ruf. Dan itu yang terjadi. Makanya sama Nabi SAW ditegur. Kenapa bisa kebalik dari amar ma'ruf jadi amar napa wau? Mungkar. Dari nahi mungkar jadi nahi ma'ruf. Kenapa bisa kebalik-balik kayak gitu? Karena minim ilmu. Dan itulah yang terjadi hari ini. Anak bocah ora pacaran. Nduk, ki malam minggu orang nasing wakuncar ge. Astagfirullahaladzim. Jadi bangga ketika putrinya dijemput laki-laki antah berantah terus digonceng motor dibalekaken kapan? Ngesuk. Astagfirullah. Ketika ada ibu-ibu ngelihat putrinya malam minggu nggak ngapa-ngapain, kok malah disuruh keluar, gimana sih? Atau ketika dia punya anak laki-laki nggak pernah pulang bawa cewek. Le, kamu normal toh? Orang soleh, nggak pacaran, malah disuruh pacaran. Ada orang berangkat ke masjid rajin, malah diomongi, aja fanatik banget loh. Ngomong masjid kok fanatik sih kepriwe? Berarti kok apa? Mau diskotik gue. Mau masjidku diomong fanatik sih kepriwe? Jangan terlalu fanatik lah beragama. Ada orang menutup aurat pun juga semikian. Ya, orang menutup aurat, rapat. Ya. Berpenampilan yang modis gitu gimana sih? Engko sing gelem karo sapa. Semuanya itu ada pangsa pasarnya, Bu. Ya. Jadi dia takut anak perempuannya kalau pakai jilbab besar, menutup aurat, rapat, dia takut nggak ada laki-laki yang mau melamar. Ada pangsa pasarnya sendiri, Bu. Terus pengennya kepriwe dibuka kayak gue. Ya ada pangsa pasarnya juga gitu. Naudzubillahimin. Nah, lemper neng pasar kalau lemper neng mall. Neng pasar diberukakan neng apa? Tampah. Di mall ditaruh di mana? Etalase kata. Itu masing-masing ada apanya? Ada konsumennya, ada pangsa pasarnya sendiri-sendiri. Lagari pengen bocah Arab jadi kayak ngapa? Kalau di pasar dibuka pakai apa tadi? Tampah
Kabeh wong bisa ngemek, ora kur ngemek, malah dibuka cicipi, ora enak. Astagfirullahaladzim. Tapi seorang wanita yang terhormat, terjaga, menutupi auratnya, ibarat di dalam etalase apa? Kaca. Enggak semua orang bisa megang. Ya, harganya mahal, terhormat. Ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu harus pakai nama ilmu. Kalau enggak nanti kebalik-balik. Anu ma'ruf malah dinahi. Dinahi itu diapain? Dilarang. Amar. Amar niku napa? Ngajak. Ma'ruf kebaikan. Nahi napa? Melarang. Mungkar keburukan. Kalau enggak pakai ilmu nanti kebalik-balik. Anu ma'ruf malah dilarang. Contohnya pengajian malah dibubarak. Ya wong kepriwe kalau mikir, ana pengajian dibubarak. Ana joget erotis malah dijadikan penutup perayaan. La haula wala quwata illa billah. Kepada nengendi sing wingi bubarakan pengajian. Oh lagi nonton malah nongkono. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak cukup hanya modalnya apa? Semangat. Harus pakai apa? Ilmu. Dan itulah yang terjadi dalam kisah tadi. Oke. Ini adalah background kisah di balik hadis tadi. Mari kita masuk ke pembahasan tentang hadis tadi. Nabi SAW mengatakan al-haya'u minal iman. Apa tadi terjemahannya? Malu itu bagian dari iman. Biasanya saya akan membahas definisi dulu. Malu itu apa? Baru nanti kita lanjutkan kalimat berikutnya. Hari ini kita akan balik. Karena pembahasan tentang malu ini panjang. Ya, makanya saya akan mulai dari kalimat minal iman. Malu itu bagian dari apa? Iman. Malu bagian dari iman. Berarti antara malu dengan iman besar mana? Hah? Iman. Karena malu adalah bagian dari iman. Berarti iman itu mencakup banyak bagian. Salah satunya adalah malu. Pahami itu dengan baik. Karena kalau kita tidak memahami dengan baik, nanti kita bisa terjerumus kepada pemahaman yang menyimpang. Definisi iman. Ya. Jadi iman itu Bapak Ibu adalah sebuah kesatuan. Sebuah apa? Kesatuan. Yang terdiri dari beberapa bagian. Saya ulangi. Iman itu apa? Satu kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian. Dan bagian-bagian itu saling berhubungan. Balik ini jajal. Iman itu satu kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian. Dan bagian-bagian itu saling berhubungan atau berkaitan. Saya kasih ilustrasi.
Karena mungkin terlalu abstrak ya. Saya kasih ilustrasi sesuatu yang tidak abstrak. Masjid. Kenapa? Masjid. Masjid itu adalah satu kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian. Dan bagian itu saling berhubungan. Contoh, masjid ini terdiri dari beberapa bagian. Sebutkan bagian-bagian masjid. Kenapa? Tiang. Terus? Tembok. Terus? Atap. Terus? Lantai. Terus? Jendela, pintu, dan seterusnya. Bagian-bagian ini kalau disatukan namanya apa? Masjid. Dan di antara bagian-bagian ini saling berhubungan. Contoh, tiang punya hubungan sama atap. Apa hubungannya? Dia menyangga atap. Dia menyangga atap. Jendela, apa hubungannya sama masjid? Membuat masjid itu terasa nyaman, udaranya seger. Dan nggak gelap. Karena ada pencahayaan. Ini namanya hubungan. Pondasi, ada hubungannya? Ada. Apa pondasi hubungannya? Ya dia yang akan membuat bangunan itu dengan izin Allah, apa? Kokoh. Iman itu satu kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan. Ada berapa bagian? Banyak banget. Bagiannya banyak banget. Al-Imam Al-Baihaqi, salah seorang ulama hadis mazhab Syafi'i, beliau mengumpulkan bagian-bagian iman itu dalam sebuah kitab. Judulnya Al-Jami' li Syu'abil Iman. Tebelnya segini. Dari meja ke meja. Tahu baru? Mengpondok ya. Ya, di perpus. Al-Jami' li Syu'abil Iman. Bagian-bagian iman disebutkan sama beliau. Dalilnya, Qur'annya, ayatnya, hadisnya. Berarti banyak atau sedikit? Banyak. Tapi nah, yang banyak tadi bisa diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Bagian-bagian yang banyak itu bisa dikelompokkan, diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ibadah lisan. Yang kedua, ibadah anggota badan. Dan yang ketiga, ibadah hati. Coba diulangi. Yang pertama, ibadah lisan. Yang kedua, ibadah anggota badan. Yang ketiga, ibadah hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih contoh dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari 3 bagian tersebut. Ngasih contoh satu-satu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi, bagian yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Itu ibadah apa? Lisan. Ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan bagian iman yang paling rendah itu adalah imatatul adza anit tariq.
menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Ini ibadah apa? Anggota badan. Yang mana anggota badannya? Angan toh? Sikile ora? Mata toh? Hampir semuanya. Otaknya juga berpikir. Dia akan berjalan. Setelah berjalan, dia akan membungkukkan apa? Badannya, punggungnya. Terus tangannya mungut. Matanya ngeliat. Ya. Otaknya berpikir. Setelah ini mau ditaruh di mana? Kalau nggak ada otak kan, jukut eri, dibuang mau tengah jalan. Ini pada baik. Berarti kan anggota badan ini semuanya bergerak untuk beribadah. Ibadah anggota badan. Sudah berapa? 2. Yang ketiga kata Nabi SAW. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu adalah bagian dari iman. Berarti malu termasuk ibadah hati. Oke. Mari kita masuk pembahasan tentang definisi malu. Kenapa kok definisi itu penting? Karena ketika definisi itu tidak dijelaskan, ada sebagian orang menolak sifat malu. Karena nggak paham definisinya. Kamu jarang jadi pemalu ah. Masa disuruh nanya sama ustadz aja? Suruh salim sama ustadz aja? Nggak mau. Malu itu jelek loh. Padahal apakah nggak nanya kepada ustadz itu malu? Yang terpuji jawabannya tidak. Maka definisi malu harus dipahami terlebih dahulu. Apa itu malu? Malu definisinya adalah sebuah perasaan. Yang namanya perasaan berarti di mana? Di hati. Sebuah perasaan yang mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan. Dan meninggalkan keburukan. Apa definisinya? Sebuah perasaan yang mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan. Dan meninggalkan keburukan. Kamu kenapa? Kok ada cewek lewat? Malah merem. Merem apa gue Ustaz? Membayangkan apa merem apa? Bukan. Merem karena apa? Menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan mata. Kenapa kamu? Banyak orang mengatakan itu rezeki nomplok. Ayu maning. Kok kamu malah menundukkan pandangan mata? Saya malu. Seandainya mata yang diberikan oleh Allah ini saya gunakan untuk melanggar larangan Allah. Bagus atau tidak itu? Bagus. Itu malu yang terpuji. Kamu itu loh, wong cuma jemur baju aja kok. Masa harus pakai jilbab? Repot temen udet-udet. Kamu itu loh mau nemui kurir aja. Sampai kurirnya nunggu lama. Harus pakai jilbab. Kok sedih lagi? Saya malu. Kalau dilihat tetangga, nggak pakai apa? Jilbab.
Aurat saya kelihatan. Saya malu. Itulah malu yang dimaksud di dalam hadis tadi. Teman-temannya semuanya pada korupsi, kok kamu nggak korupsi? Saya malu. Kalau harus pakai rompi berwarna apa? Oranye apa? Jambon? Oh, jambon kejaksaan ya. Nek oranye apa? KPK. Saya malu kalau harus pakai rompi oranye. Nanti dilihat sama orang sekampung. Bagus atau tidak? Bagus. Oke. Apa definisi malu? Sebuah perasaan yang mendorong seseorang melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Malu yang seperti ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu selalu berdampak positif. Percaya? Percaya? Masa sama Rasulullah SAW nggak percaya? Yuk kudu percaya. Malu itu selalu berdampak positif. Berarti malu itu tidak pernah berdampak negatif. Loh Ustaz ada ini ya? Tergantung definisinya. Tergantung apa? Kembalikan kepada definisinya. Ya. Malu itu terbagi menjadi dua. Jadi definisi, sekarang klasifikasi. Pembagian. Malu terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama, malu kepada Allah. Yang kedua, malu kepada manusia. Ada berapa? Dua. Apa yang pertama? Malu kepada Allah. Yang kedua, malu kepada manusia. Malu kepada Allah adalah merasa malu dilihat Allah berbuat maksiat. Kenapa? Merasa malu dilihat Allah berbuat maksiat. Kapan? Kapan? Kapan saja? Di mana? Di mana saja? Dalam kondisi apa? Dalam kondisi apapun. Makanya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini bersifat mutlak dan kontinu. Enggak lihat apa? Tempat, enggak lihat waktu, enggak lihat kondisi. Kalau orang sudah sampai level ini, maka dia telah sampai di puncaknya keimanan, yaitu al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Kalau kamu belum bisa, maka yakinlah bahwa Allah selalu melihat. Malu ketika mata digunakan untuk maksiat, padahal mata itu dikasih sama Allah. Dan Allah melarang mata itu digunakan untuk berbuat maksiat. Malu ketika telinga itu disumpel untuk mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena telinga itu dikasih sama Allah.
Malu ketika tangan ini digunakan untuk membuka hal-hal yang tidak terpuji. Karena tangan ini dikasih sama Allah. Malu ketika kaki ini digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang tidak pantas dan tidak layak. Karena kaki ini dikasih sama Allah. Malu. Seandainya mikirin sesuatu yang ngeres. Karena pikiran kita dikasih sama Allah. Malu ketika hati ini diisi dengan ria, dengan sombong, dengan suudzon, dengan hasad. Karena hati ini dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan sanad hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Beliau pernah menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya. Istahyu minallahi haqqal haya. Wahai para sahabatku, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Jadi maksimalkanlah rasa malu kita kepada Allah. Maka para sahabat pun mereka berkomentar, ya Rasulullah, wahai Rasul, alhamdulillah, kami sudah punya sifat malu. Maka Nabi SAW mengatakan, laisa dzak. Bukan itu yang saya maksud. Walakinnal istihya'a minallahi haqqal haya. Malu yang sebenarnya kepada Allah adalah antahfadzar ra'sa wa ma wa'a. Ketika engkau menjaga kepalamu beserta semua isinya. Isi kepala apa? Otak, mata, mulut, telinga, lisan. Jangan gunakan telinga untuk mendengarkan hal yang diharamkan oleh Allah. Jangan gunakan mata untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jangan gunakan lisan untuk berbicara sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jangan gunakan otak untuk memikirkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itulah malu sejati kepada Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wal batna wa ma hawa. Dan jagalah perutmu beserta semua isinya. Apa isi perut? Jantung, paru, lambung. Menjaganya bagaimana, Ustadz? Ya jangan dimasukkan sesuatu yang haram. Jadi kalau ditawari apa? Wedang ciu. Walaupun nggak ada yang lihat. Orang nasi nyoting orang. Tapi dia malu kepada sinten? Allah. Saya nggak mau memasukkan sesuatu yang haram ke perut saya. Karena perut ini dikasih sama Allah. Monggo.
Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tadi adalah malu jenis yang pertama. Malu kepada siapa? Kepada Allah. Sekarang kita akan membahas malu jenis yang kedua. Yaitu malu kepada manusia. Apa itu Ustaz malu kepada manusia? Malu saat dilihat melakukan keburukan. Atau hal-hal yang tidak terpuji. Malu saat dilihat melakukan hal yang tidak terpuji. Apa bedanya Ustadz sama malu kepada Allah? Kalau malu kepada manusia ini seringnya situasional. Seringnya apa? Situasional. Berbeda dengan malu kepada Allah yang sifatnya apa? Continue. Malu kepada manusia itu biasanya dalam situasi-situasi tertentu. Contohnya, ketika dilihat sama orang. Ketika di tengah kerumunan. Itu contohnya. Dan kadang-kadang ketika situasinya tidak seperti itu, pripun? Bali maning. Contoh, mungkin masih ada di antara jamaah yang belum bisa meninggalkan rokok. Mungkin yo kembali lagi. Tapi enggak nih lagi kembali ke komunitasnya. Ujuk-ujuk Ustadznya liwat. Assalamualaikum. Ustadz, kan bingung harus ngomong apa kan? Malu. Bagus? Bagus. Berarti masih punya rasa malu. Bagus. Ya, ketika wajahnya memerah, kemudian dia gelagapan, itu berarti dia masih punya iman. Nek malah, Ustaz, monggo sisan mawon. Astagfirullah. Ya. Maka justru ketika dia merasa malu, itu bagus. Walaupun sifatnya masih napa wau? Situasional. Itu masih bagus, mending. Malu buka aurat. Nah, mungkin ada di antara ibu-ibu atau di antara yang hadir di sini mungkin belum istiqomah untuk menutup aurat. Masih tadi situasional. Jadi kapan pakai jilbabnya? Kalau ngaji. Ya. Kalau sudah kumpul sama ibu-ibu sosialita. Dicopot. Ya. Subhanallah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah bilang sama muridnya. Muridnya namanya Atha. Lengkapnya Atha bin Abi Rabah
rahimahullah, seorang tabi'in. Apa kata Ibnu Abbas? Ala urika mra'atan min ahlil jannah. Wahai muridku, mau enggak kamu aku kasih tahu wanita calon penghuni surga. Masih hidup. Wanitanya masih hidup. Tapi ini pasti masuk surga. Sudah ada jaminan masuk apa? Surga. Maka Atha berkata, bala, tentu. Mana? Qala. Ibnu Abbas berkata, hadhil mar'atu sauda. Kamu pengen tahu? Tuh. Wanita berkulit hitam. Wanita apa? Berkulit hitam. Itu. Kok bisa? Kata Ibnu Abbas, atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Faqalat inni usra' wa inni atakashaf. Fad'ullaha li. Wanita ini datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasul, aku terjangkiti penyakit ayan, epilepsi. Dan ketika aku lagi kambuh, auratku tersingkap. Karena orang lagi kambuh itu kan kejang-kejang. Dan kejang-kejang nggak bisa ngontrol apa? Pakaian. Dan saat aku sedang kambuh itu, auratku tersingkap. Maka doakan aku. Supaya apa? Sembuh. Mintakan kepada Allah supaya aku sembuh. Maka Nabi SAW menjawab, in syi'ti sabarti walakil jannah. Wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiki. Kamu saya kasih dua pilihan. Pilihan yang pertama, kamu sabar. Kenapa? Sabar. Sabar menghadapi ujian sakit yang Allah berikan kepadamu. Dan aku jamin kamu masuk surga. Sabar 20 tahun, 30 tahun, 70 tahun menghadapi ujian itu dan kamu pasti masuk surga. Aku jamin masuk surga. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, saya akan doakan kamu supaya disembuhkan sama Allah. Didoakan sembuh. Kalau didoakan sembuh, Nabi SAW nggak memberi apa? Jaminan surga. Cuma didoakan supaya sembuh. Dan kira-kira kalau Nabi SAW yang berdoa, sembuh maksudnya? Sembuh. Mustajab doanya Rasul. Dikasih berapa pilihan? Dua. Apa pilihan yang diambil oleh si wanita tadi? Yang pertama apa yang kedua? Kata wanita itu, asbir. Saya milih yang pertama. Tidak apa-apa ya Rasul. Saya sabar. Cuma sebentar kok. Setelah itu, masuk surga. Faqalat. Sebentar wahai Rasul. Saya milih masuk surga, sabar supaya bisa masuk surga. Tapi saya ada satu lagi permintaan. Inni atakasyaf fad'ullaha li alla atakasyaf. Hanya satu saja permintaanku wahai Rasul, ketika sedang kambuh, doakan aku agar saat itu auratku tidak terbuka. Fada'alaha. Maka Nabi SAW mendoakan wanita itu supaya saat kambuh auratnya tidak terbuka. Dan mulai hari itu, walaupun wanita tersebut bolak-balik kambuh, tidak pernah terbuka auratnya sedikit pun. Pertanyaannya, orang yang sedang kambuh,
gara-gara epilepsi. Sadar atau tidak sadar? Tidak sadar. Orang yang tidak sadar, kemudian auratnya terbuka tanpa sengaja. Dosa atau tidak? Tidak dosa. Tapi wanita itu punya kehormatan dan harga diri. Itulah yang pudar di zaman ini. Bahkan ada orang dengan bangga dia membuka auratnya. Dan gak cukup hanya sekedar membuka, dia rekam. Bahkan dia live-kan. Di sekian banyak medsos. Yang joget-joget di TikTok. Yang upload di YouTube. Dengan aurat yang terbuka. Sadar atau tidak sadar? Sadar sesadar-sadarnya. Makanya saya katakan di awal tadi. Kita membahas sebuah sifat yang hari ini pudar. Mana muslimah seperti wanita tadi? Lagi pula wanita itu kan berkulit hitam. Ya. Menurut kita, siapa sih? Tertarik gitu. Tapi dia punya harga diri, dia punya kehormatan. Dia ingin menjaga kesucian dirinya. Ya. Oke. Terakhir. Tinggal 1 menit. Malu itu sering disalahpahami. Sering disalahpahami. Sehingga ada sebagian orang tidak beramal soleh dengan alasan malu. Contoh. Jenengan jebule urung bisa maca Quran ya? Iya. Bung jenengan wis kaji? Iya sih jane. Jenengan ora latihan ngaji. Isin loh. Malu. Malu kenapa sih? Ya jadi ketahuan lah. Jebule kajine orang bisa ngaji Quran. Loh pas lagi maca bareng-bareng kayak ya asal mangap-mangap bae ora ana suarane. Saya tanya, apakah itu sifat malu yang terpuji? Tidak. Itu sifat malu yang tercela. Dan itu lebih cocok dikatakan atau diistilahkan dengan sifat lemah. Sifat rapuh. Sifat tak berdaya untuk memperbaiki diri. Maka jangan dipahami bahwa malu yang seperti itu yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malu yang baik adalah yang mengajak, mendorong kepada kebaikan dan menghindarkan dari keburukan. Tanggal 30, 31 Januari sama tanggal 1 Februari. Di pondok Tunas Ilmu banyak banget kajian-kajian yang menarik. Ya, ada Ustadz Abul Aswad Al-Bayati, hafizahullah. Ada Ustadz Ami Nurbais, hafizahullah. Ada Ustadz Nuzul Zikri, hafizahullah. Kami dan juga Ustadz Zaid juga akan ngisi di 3 hari tersebut. Tanggal pinten? 30 dan 31 Desember serta 1 Januari. 1 Februari. 30 dan 31 Januari dan tanggal 1 Februari. Ya, jamnya ya dilihat, akeh banget mau wong. Ya sekilas ya, saya Jumat ya
pagi jam 9 sampai jam 10. Terus Ustadz Ami habis Jumatan. Terus Ustadz Abdul Aswad habis asar. Jangan malah apal ya. Saya hari Sabtunya sama Ustadz Z ba'da maghrib. Ustadz Nuzul hari Ahad jam 9 pagi. Ya, silahkan dirawuhi, didatangi di acara namanya Expo Tunas Ilmu. Apa? Expo Tunas Ilmu. Info lengkapnya lihat di rundown-nya, banyak di-share di medsos. Ya, dicari aja insya Allah ketemu. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita mengetahui bahwa masjid itu berpotensi besar untuk menghasilkan pahala jariah. Tapi masjid yang seperti apa? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pahala jariah yang akan mengalir dari masjid itu apabila masjidnya dipakai untuk kebaikan. Alhamdulillah. Masjid Manarul Ilmi dipenuhi dengan kegiatan kebaikan. Dipakai untuk sholat 5 waktu secara berjamaah, dipakai untuk pengajian, dipakai untuk anak-anak belajar Al-Quran, sehingga potensi untuk mengalirkan pahala luar biasa. Dan yang menikmati bukan hanya orang-orang yang tinggal di sekeliling masjid, tapi juga sekian banyak ribuan jamaah yang mengikuti kajian-kajian yang disiarkan secara online. Anda ingin ikut andil? Inilah kesempatannya. Karena Pondok Pesantren Tunas Ilmu dan juga Masjid Manarul Ilmi sedang mengembangkan fasilitas dakwahnya dengan harapan semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dan Anda juga akan panen pahala. Jangan ketinggalan, infakkan harta Anda di jalan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selama ini kita mengetahui bahwa masjid itu berpotensi besar untuk menghasilkan pahala jariah. Tapi masjid yang seperti apa? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pahala jariah yang akan mengalir dari masjid itu apabila masjidnya dipakai untuk kebaikan. Alhamdulillah. Masjid Manarul Ilmi dipenuhi dengan kegiatan kebaikan. Dipakai untuk sholat 5 waktu secara berjamaah, dipakai untuk pengajian, dipakai untuk anak-anak belajar Al-Quran, sehingga potensi untuk mengalirkan pahala luar biasa. Dan yang menikmati bukan hanya orang-orang yang tinggal di sekeliling masjid, tapi juga sekian banyak ribuan jamaah yang mengikuti kajian-kajian yang disiarkan secara online. Anda ingin ikut andil? Inilah kesempatannya. Karena Pondok Pesantren Tunas Ilmu dan juga Masjid Manarul Ilmi sedang mengembangkan fasilitas dakwahnya dengan harapan semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dan Anda juga akan panen pahala. Jangan ketinggalan, infakkan harta Anda di jalan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selama ini kita mengetahui bahwa masjid itu berpotensi besar untuk menghasilkan pahala jariah. Tapi masjid yang seperti apa? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pahala jariah yang akan mengalir dari masjid itu apabila masjidnya dipakai untuk kebaikan. Alhamdulillah. Masjid Manarul Ilmi dipenuhi dengan kegiatan kebaikan. Dipakai untuk sholat 5 waktu secara berjamaah, dipakai untuk pengajian, dipakai untuk anak-anak belajar Al-Quran, sehingga potensi untuk mengalirkan pahala luar biasa. Dan yang menikmati bukan hanya orang-orang yang tinggal di sekeliling masjid, tapi juga sekian banyak ribuan jamaah yang mengikuti kajian-kajian yang disiarkan secara online. Anda ingin ikut andil? Inilah kesempatannya. Karena Pondok Pesantren Tunas Ilmu dan juga Masjid Manarul Ilmi sedang mengembangkan fasilitas dakwahnya dengan harapan semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dan Anda juga akan panen pahala. Jangan ketinggalan, infakkan harta Anda di jalan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selama ini kita mengetahui bahwa masjid itu berpotensi besar untuk menghasilkan pahala jariah. Tapi masjid yang seperti apa? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pahala jariah yang akan mengalir dari masjid itu apabila masjidnya dipakai untuk kebaikan. Alhamdulillah. Masjid Manarul Ilmi dipenuhi dengan kegiatan kebaikan. Dipakai untuk sholat 5 waktu secara berjamaah, dipakai untuk pengajian, dipakai untuk anak-anak belajar Al-Quran,
sehingga potensi untuk mengalirkan pahala luar biasa. Dan yang menikmati bukan hanya orang-orang yang tinggal di sekeliling masjid, tapi juga sekian banyak ribuan jamaah yang mengikuti kajian-kajian yang disiarkan secara online. Anda ingin ikut andil? Inilah kesempatannya. Karena Pondok Pesantren Tunas Ilmu dan juga Masjid Manarul Ilmi sedang mengembangkan fasilitas dakwahnya dengan harapan semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dan Anda juga akan panen pahala. Jangan ketinggalan, infakkan harta Anda di jalan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selama ini kita mengetahui bahwa masjid itu berpotensi besar untuk menghasilkan pahala jariah. Tapi masjid yang seperti apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pahala jariah yang akan mengalir dari masjid itu apabila masjidnya dipakai untuk kebaikan. Alhamdulillah, Masjid Manarul Ilmi dipenuhi dengan kegiatan kebaikan. Dipakai untuk sholat 5 waktu secara berjamaah, dipakai untuk pengajian, dipakai untuk anak-anak belajar Al-Quran, sehingga potensi untuk mengalirkan pahala luar biasa. Dan yang menikmati bukan hanya orang-orang yang tinggal di sekeliling masjid, tapi juga sekian banyak ribuan jamaah yang mengikuti kajian-kajian yang disiarkan secara online. Anda ingin ikut andil? Inilah kesempatannya. Karena Pondok Pesantren Tunas Ilmu dan juga Masjid Manarul Ilmi sedang mengembangkan fasilitas dakwahnya dengan harapan semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dan Anda juga akan panen pahala. Jangan ketinggalan, infakkan harta Anda di jalan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selama ini kita mengetahui bahwa masjid itu berpotensi besar untuk menghasilkan pahala jariah. Tapi masjid yang seperti apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pahala jariah yang akan mengalir dari masjid itu apabila masjidnya dipakai untuk kebaikan. Alhamdulillah, Masjid Manarul Ilmi dipenuhi dengan kegiatan kebaikan. Dipakai untuk sholat 5 waktu secara berjamaah, dipakai untuk pengajian, dipakai untuk anak-anak belajar Al-Quran, sehingga potensi untuk mengalirkan pahala luar biasa. Dan yang menikmati bukan hanya orang-orang yang tinggal di sekeliling masjid, tapi juga sekian banyak ribuan jamaah yang mengikuti kajian-kajian yang disiarkan secara online. Anda ingin ikut andil? Inilah kesempatannya. Karena Pondok Pesantren Tunas Ilmu dan juga Masjid Manarul Ilmi sedang mengembangkan fasilitas dakwahnya dengan harapan semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dan Anda juga akan panen pahala. Jangan ketinggalan, infakkan harta Anda di jalan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selama ini kita mengetahui bahwa masjid itu berpotensi besar untuk menghasilkan pahala jariah. Tapi masjid yang seperti apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pahala jariah yang akan mengalir dari masjid itu apabila masjidnya dipakai untuk kebaikan. Alhamdulillah, Masjid Manarul Ilmi dipenuhi dengan kegiatan kebaikan. Dipakai untuk sholat 5 waktu secara berjamaah, dipakai untuk pengajian, dipakai untuk anak-anak belajar Al-Quran, sehingga potensi untuk mengalirkan pahala luar biasa. Dan yang menikmati bukan hanya orang-orang yang tinggal di sekeliling masjid, tapi juga sekian banyak ribuan jamaah yang mengikuti kajian-kajian yang disiarkan secara online. Anda ingin ikut andil? Inilah kesempatannya. Karena Pondok Pesantren Tunas Ilmu dan juga Masjid Manarul Ilmi sedang mengembangkan fasilitas dakwahnya dengan harapan semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dan Anda juga akan panen pahala. Jangan ketinggalan, infakkan harta Anda di jalan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selama ini kita mengetahui bahwa masjid itu berpotensi besar untuk menghasilkan pahala jariah. Tapi masjid yang seperti apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pahala jariah yang akan mengalir dari masjid itu apabila masjidnya dipakai untuk kebaikan. Alhamdulillah, Masjid Manarul Ilmi dipenuhi dengan kegiatan kebaikan. Dipakai untuk sholat 5 waktu secara berjamaah, dipakai untuk pengajian, dipakai untuk anak-anak belajar Al-Quran, sehingga potensi untuk mengalirkan pahala luar biasa. Dan yang menikmati bukan hanya orang-orang yang tinggal di sekeliling masjid, tapi juga sekian banyak ribuan jamaah yang mengikuti kajian-kajian yang disiarkan secara online. Anda ingin ikut andil? Inilah kesempatannya. Karena Pondok Pesantren Tunas Ilmu dan juga Masjid Manarul Ilmi sedang mengembangkan fasilitas dakwahnya dengan harapan semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat
dan Anda juga akan panen pahala. Jangan ketinggalan, infakkan harta Anda di jalan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selama ini kita mengetahui bahwa masjid itu berpotensi besar untuk menghasilkan pahala jariah. Tapi masjid yang seperti apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pahala jariah yang akan mengalir dari masjid itu apabila masjidnya dipakai untuk kebaikan. Alhamdulillah, Masjid Manarul Ilmi dipenuhi dengan kegiatan kebaikan. Dipakai untuk sholat 5 waktu secara berjamaah, dipakai untuk pengajian, dipakai untuk anak-anak belajar Al-Quran, sehingga potensi untuk mengalirkan pahala luar biasa. Dan yang menikmati bukan hanya orang-orang yang tinggal di sekeliling masjid, tapi juga sekian banyak ribuan jamaah yang mengikuti kajian-kajian yang disiarkan secara online. Anda ingin ikut andil? Inilah kesempatannya. Karena Pondok Pesantren Tunas Ilmu dan juga Masjid Manarul Ilmi sedang mengembangkan fasilitas dakwahnya dengan harapan semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat. Dan Anda juga akan panen pahala. Jangan ketinggalan. Infakkan harta Anda di jalan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selama ini kita mengetahui bahwa masjid itu berpotensi besar untuk menghasilkan pahala jariah. Tapi masjid yang seperti apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pahala jariah yang akan mengalir dari masjid itu apabila masjidnya dipakai untuk kebaikan. Alhamdulillah, Masjid Manarul Ilmi dipenuhi dengan kegiatan kebaikan. Dipakai untuk sholat 5 waktu secara berjamaah, dipakai untuk pengajian, dipakai untuk anak-anak belajar Al-Quran, sehingga potensi untuk mengalirkan pahala luar biasa. Dan yang menikmati bukan hanya orang-orang yang tinggal di sekeliling masjid, tapi juga sekian banyak ribuan jamaah yang mengikuti kajian-kajian yang disiarkan secara online. Anda ingin ikut andil? Inilah kesempatannya. Karena Pondok Pesantren Tunas Ilmu dan juga Masjid Manarul Ilmi sedang mengembangkan fasilitas dakwahnya dengan harapan semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat. Dan Anda juga akan panen pahala. Jangan ketinggalan. Infakkan harta Anda di jalan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selama ini kita mengetahui bahwa masjid itu berpotensi besar untuk menghasilkan pahala jariah. Tapi masjid yang seperti apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pahala jariah yang akan mengalir dari masjid itu apabila masjidnya dipakai untuk kebaikan. Alhamdulillah, Masjid Manarul Ilmi dipenuhi dengan kegiatan kebaikan. Dipakai untuk sholat 5 waktu secara berjamaah, dipakai untuk pengajian, dipakai untuk anak-anak belajar Al-Quran, sehingga potensi untuk mengalirkan pahala luar biasa. Dan yang menikmati bukan hanya orang-orang yang tinggal di sekeliling masjid, tapi juga sekian banyak ribuan jamaah yang mengikuti kajian-kajian yang disiarkan secara online. Anda ingin ikut andil? Inilah kesempatannya. Karena Pondok Pesantren Tunas Ilmu dan juga Masjid Manarul Ilmi sedang mengembangkan fasilitas dakwahnya dengan harapan semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat. Dan Anda juga akan panen pahala. Jangan ketinggalan. Infakkan harta Anda di jalan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selama ini kita mengetahui bahwa masjid itu berpotensi besar untuk menghasilkan pahala jariah. Tapi masjid yang seperti apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pahala jariah yang akan mengalir dari masjid itu apabila masjidnya dipakai untuk kebaikan. Alhamdulillah, Masjid Manarul Ilmi dipenuhi dengan kegiatan kebaikan. Dipakai untuk sholat 5 waktu secara berjamaah, dipakai untuk pengajian, dipakai untuk anak-anak belajar Al-Quran, sehingga potensi untuk